Kita pasti sering banget kan dengar kata ini? Tapi gimana kalau ternyata pemahaman kita soal maknanya selama ini sebenarnya kurang pas? Nah, kali ini kita mau bedah sebuah teks menarik yang menantang terjemahan umum dari kata yang satu ini. Jadi gini, menurut sumber yang kita bahas, menerjemahkan kata din cuma sebagai agama itu ternyata kurang pas. Kenapa? Karena makna aslinya itu katanya jauh lebih luas dan mendalam. Oke, mari kita gali lebih dalam lagi. Oke, pertama-tama kita coba lihat dulu deh kata yang paling umum dipakai buat religion atau agama, yaitu kata agama itu sendiri. Nah, menurut teks ini, agama itu pada dasarnya adalah sebuah identitas sosial yang cuma berlaku buat manusia. Isinya cuma dua, kepercayaan dan ritual. Coba bayangin aja, planet atau hewan kan nggak mungkin punya agama ya kan? Jadi konsep ini tuh khusus buat manusia. Nah, ini dia nih. Menurut sumber ini, letak masalahnya. Kalau kita mikir para nabi itu masing-masing bawa agama yang beda, ada Yahudi, Kristen, Islam, itu kan malah bisa jadi sumber perpecahan, bukan persatuan, iya nggak sih? Teks ini seolah bertanya, gimana ceritanya mau bersatu kalau masing-masing merasa paling benar? Oke, sekarang kita masuk ke konsep alternatif yang ditawarin sama teks ini. Din sebagai sesuatu yang, jauh lebih besar dari sekedar agama. Dan cara teks ini ngegambarinnya menarik banget. Coba deh perhatikan kutipan kunci ini. Ini nunjukin kalau Dian itu berlaku untuk, seluruh ciptaan, bukan cuma manusia. Ini benar-benar mengubah perspektif loh. Buat ngegambarin soal ketundukan universal ini, teksnya ngasih contoh benda-benda langit. Mereka itu kan bergerak ngikutin hukum yang presisi banget, nggak pernah meleset. Semuanya itu tunduk patuh sama sistem yang ngatur mereka. Dan nggak cuma di luar sana, konsep ini juga deket banget sama kita. Coba deh pikirin, sistem biologis di tubuh kita sendiri, peredaran darah, pernafasan, semua itu jalan dengan sendirinya, dengan sempurna. Itu semua juga bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Jadi, agama itu, menurut sumber ini, kayak konsep manusia yang terbatas. Sementara Dien itu digambarin sebagai semacam sistem operasi universal yang ngatur semuanya. Jadi, kalau kita simpulkan, ini dia definisi din menurut teks yang kita bahas. Sebuah sistem kehidupan yang mencakup segalanya, dari galaksi yang paling jauh sampai sel terkecil di tubuh kita. Semuanya, tanpa terkecuali. Oke, lanjut ya. Kalau Dien itu satu sistem universal, terus di mana dong posisi para nabi dalam sejarah? Gini, argumen di teks ini bilang kalau para nabi itu sebenarnya nggak bawa agama baru. Justru mereka semua itu utusan dari satu din atau sistem kepatuhan yang sama, dari zaman Ibrahim sampai Muhammad. Inti pesannya tuh sama, nggak berubah. Nah, teks ini juga ngejelasin kalau konsep Islam atau kepatuhan itu belum lengkap kalau cuma ada kepercayaan sama ritual. Ada elemen ketiga yang krusial, norma atau hukum. Dan justru elemen inilah yang jadi inti dari gagasan din. Lanjut lagi, sumber ini ngebedah sistem universal tadi jadi 3 pilar utama yang didasarkan pada peran sang pencipta. Coba kita perhatikan tabel ini ya. Jadi menurut teksnya ada 3 pilar. Pertama ada hukum itu sendiri yang bersumber dari peran Tuhan sebagai pengatur. Kedua, ada otoritas yang menegakkan hukum itu yang datang dari perannya sebagai penguasa. Dan yang ketiga, komunitas yang hidup berdasarkan ketaatan pada hukum itu. Terus, apa hubungannya semua ini sama dunia kita sekarang? Nah, sumber ini ngelihatnya sebagai sebuah pilihan di antara berbagai sistem dunia yang sekarang ini saling bersaing satu sama lain. Di sini, teksnya secara gamblang ngebandingin Dien dengan apa yang disebutnya ideologi buatan manusia, entah itu dari barat maupun timur, disajikan sebagai sistem kehidupan yang benar-benar berbeda. Angka 0 ini, maknanya dalam banget. Teks ini ngambil referensi dari Al-Quran yang seolah-olah nantang kita. Coba deh lihat ke alam semesta. Cari ada nggak sih cacat atau kekacauan dalam sistem ciptaan Tuhan ini? Dan jawaban yang tersirat kata sumber ini, yaitu tadi, 0, sempurna, nggak ada cacatnya. Jadi, ini nih inti dari semuanya. Intinya, sumber ini ngajak kita buat geser cara pandang. Dari yang tadinya ngelihat keyakinan itu cuma urusan pribadi, menjadi sebuah sistem yang utuh yang kita jalani dalam setiap aspek kehidupan. Nah, untuk penutup, kita coba renungkan pertanyaan terakhir dari materi ini. Pertanyaan ini bukan buat dijawab sekarang, tapi lebih ke bahan pemikiran buat kita semua. Sistem apa sih yang sebenarnya lagi berjalan dan memandu dunia kita saat ini? Terima kasih sudah menyimak.